sekalian, saya ini penasehat SAR DIY, Mas. Search and Rescue. Jadi teman-teman satu kalau naik Gunung Merapi, saya ikut. Ketika erupsi saya naik, Mas, untuk memastikan berapa lama lagi erupsinya. Itu saya naik jam 2 malam hanya dengan 4 orang anggota SAR. Saya naik kalau Mbah Marijan itu 12,5 kilo di bawah puncak. Saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Dan itu kejar-kejaran sama asap, sama wedus gembel. Kalau Allah tidak sayang sama saya sudah mati oleh wedus gembel. Tapi saya naik, Mas, untuk memastikan, karena saya tidak tega sama korbannya. Waktu itu kelompok korban Merapi itu ada 193 titik pengungsian. Yang diketahui wartawan paling 2-5 titik pengungsian yang dimuat di koran dan TV. Karena tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman lain. Nah, saya datang ke semuanya. Dan saya tidak tega sama mereka, karena sudah tidak tega banget, akhirnya saya nekat malam itu saya berangkat ke atas. Saya pelajari Merapi itu apa, getarannya bagaimana, siapa yang menghuni sana, ada energi liar apa, ada energi resmi apa, saya pelajari, saya naik beneran. Dan saya menemukan, ketemu dan seterusnya, dan saya turun subuh-subuh saya umumkan, sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi dari Merapi, 8 November 2010, kalau nggak salah. Tanggal 8 November. Jadi kalau saya salah, Allah menghukum saya. Tapi kalau saya benar, bersyukurlah sama Allah. Pokoknya sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi. Loh, kita umumkan, Mas. Benar-benar saya umumkan, dan itu nekat saya. Karena ya Allah, saya tidak tega. Terus gimana saya? Saya berani mengumumkan ini karena demi ketidaktegaan saya kepada manusia yang menjadi korban Merapi. Gitu ya, Mas ya. Oke. Termasuk soal mitos Nyero gitu. Saya ingin katakan sama Anda. Pada pertemuan di Keraton 2 tahun yang lalu, di mana seluruh raja-raja Nusantara yang satu segmen, jadi ini ada kumpulan Keraton Nusantara yang dibawa koordinasi Keraton Solo, Pangeran Gunarso almarhum, ada yang dibawa koordinasi Keraton Jogja. Nah, yang Keraton Jogja suatu hari kumpul dengan raja-raja dari mana-mana, sultan dari mana-mana, dan saya nekat mengumumkan mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Saya berdiri di sini, kalau ada yang membantah silakan sekarang, kalau tidak ada saya turun. Itu di forum keraton. Nekat aku, Mas. Ternyata tidak ada reaksi, dan si sultan juga tidak masalah karena dia tahu siapa yang bicara. Itu kira-kira yang tidak saya umumkan kepada Anda. Kalau saya umumkan nanti Anda kaget juga, jebule mengkere kan gitu kan. Jadi asal usulnya PDIP, Golkar sama P3 itu kan asal usulnya dari pasca Mojopahit. Jadi Mojopahit yang ikut Demak itu namanya P3. Mojopahit yang ikut Brawijaya ke daerah Ngawi di Gunung Ceto, Gunung Lawu itu namanya Golkar. Yang masuk Islam tapi abangan. Nah, yang melawan Islam itu yang daerah selatan Sabdo Palonoyo Genggong itu namanya PDIP. Tapi Allah sebenarnya kasih hidayah. Saya tiap hari ketemu sama bupati di berbagai daerah, dan bupati-bupati yang paling alim, paling santri malah dari PDIP. Yang dulunya preman-preman sekarang jadi bupati malah bagus-bagus. Karena dia kecilnya nakal. Nah, kalau yang P3 PKB kecilnya santri, kesel dari santri, begitu jadi bupati terus. Itu kira-kira perekonomian logiknya. Jadi Mas, ini sekali lagi, jadi tiga golongan ini ya. Gunung Merapi pun dulu dikhawatirkan bahwa ini akan ada balas dendam 500 tahun oleh Sabdo Palonoyo Genggong, sehingga akan ada erupsi 30 km dari puncak Merapi pas ke keraton itu 30 km, sehingga keraton akan hancur lebur. Itu yang menyebabkan saya juga naik ke Gunung Merapi untuk menegaskan ini bagaimana urusannya. Tapi kita hitung-hitung, Mas, kalau Sabdo Palonoyo Genggong itu 500 tahun dendamnya akan terungkap, satu, itu tahunnya adalah 1978, jadi sudah kelewatan. Nomor dua, sasaran dendam Brawijaya tadi itu bukan Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja sejak Mataram, itu sebenarnya terusnya Mojopahit. Yang sembalan adalah Demak sama Pajang. Gitu loh, Mas. Makanya kalau turunan dan Batak tidak bisa menurut Anda, itu karena yang nerusin Mojopahit itu ya Ki Gede Pemanahan, Panembahan Suropati ke bawah. Sebenarnya sampai ke Pangeran Diponegoro. Artinya yang raja sekarang itu sebenarnya agak nempel dikit juga, tapi jangan bilang-bilang. Nah,
Itu bisa-bisa saja, Mas. Itu kan harapan. Dan tapi tolong begini, kalau kan ini merasa berhak atas tahta, maka jangan lupa anaknya Brawijaya kelima itu jumlahnya 117. Raden Patah anak ke-13. Terus semua itu bersaudara. Jadi kalau Anda orang sana asli di mana? Blitar, Ponorogo, Kulon Progo, Kebumen, Wonosobo, Jatinong, Klaten, sampai ke Kalimantan, Sumatera, semua itu adalah anak-anaknya Brawijaya yang diangkat oleh Sunan Kalijogo untuk menjadi pemimpin tanah-tanah perdikan di seluruh Nusantara. Itu yang saya sebut bukan kudeta. Karena justru yang diangkat untuk menjadi pemimpin baru adalah putra-putranya Brawijaya semuanya. Jadi bersaudara antara orang Ponorogo, orang Kebumen, orang Wonosobo, orang Magelang, itu semua Gunung Kidul termasuk Ki Ageng Mangir termasuk semua itu bersaudara. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini ditemani oleh Gajah Mada. Karena Gajah Mada sudah menjadi seorang syekh, umurnya hampir 200 tahun. Sunan Kalijogo sendiri umurnya sangat panjang meskipun tidak sepanjang Gajah Mada. Nah, jadi saya optimis saja karena Ki Ageng Selo ini memang punya keistimewaan dan punya amanah yang memang berbeda dengan putra-putra yang lain dari Brawijaya. Jadi kalau saya setuju dan senang-senang saja. Tapi kalau ngomong kepastian kan kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'til mulka man tasya wa tu'til mulka mimman tasya dan seterusnya. Jadi saya senang-senang saja. Dan saya sendiri kemarin membawakan tembang dari Papali Ki Ageng Selo yang anak sendiri belum tentu hafal itu. Jadi saya sudah membawakan karena kemarin ada kuburan di Serbu di Jogja, yaitu kuburnya Ndoro Purbo. Di Serbu akhirnya saya belain, saya datang ke sana dengan pasukan dan saya wiritan di situ. Saya baca Papalinya Ki Ageng Selo karena almarhum Ndoro Purbo sendiri memang meminta supaya tembang yang dibawakan adalah tembangnya Ki Ageng Selo. Nah, jadi kalau Anda ziarah ke kuburan, Anda harus tanya kepada yang di kuburan, dengan pengennya keluar nembang apa. Nah, terus ada santri yang marah, kok bukan sholawatan, kok malah tembang. Loh, saya ini tamu dari almarhum kita tanya, jenengan kesana nopo lah. Beliau almarhum pengennya ada tembang Ki Ageng Selo. Ini ada hubungannya, gitu loh. Nah, yang kita bahkan tembang Ki Ageng Selo itu, gitu. Kira-kira Mas. Jadi saya nggak bisa memastikan. Apapun pengetahuan kita, sematematis apapun, tetap saja innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oke. Berarti 3 sudah Mas ya. Yang dengan yang surat tadi yang